Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Akan mempresentasikan akhlak tasawuf yang berjudul Baik Buruk, Hak dan Kewajiban bagi Manusia. Apa sih perbedaan dari baik dan buruk itu sendiri? Baik, akhlak sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan objeknya. Yang berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji, dan yang kedua akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Akhlak terpuji ini merupakan tanda kesempurnaan dari iman seseorang. Tanda tersebut sudah dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam dan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dan yang berdasarkan objeknya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Sang Khalik atau Allah, dan yang kedua akhlak terhadap sesama makhluk. Apa sih akhlak terhadap Sang Khalik atau Allah? Yaitu seperti hubbu, mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun. Dan yang kedua seperti al-roja, al-qanaah, syukur, taubat. Jadi kita seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat seperti itu. Itu adalah contoh-contoh akhlak terhadap Allah. Dan kedua itu adalah akhlak sesama makhluk. Seperti contohnya akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap orang tua, dan akhlak terhadap sesama muslim. Jadi apa sih akhlak baik terhadap Rasul itu? Akhlak baik terhadap Rasul itu jadi kita harus meneladani sifat-sifat Rasul dan kita harus mengikuti ajaran-ajaran Rasul, karena innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesalahan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Sebagai seorang anak, kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi apa yang disuruh oleh orang tua kita, apa yang kerjakan oleh orang tua kita harus nurut, kita harus membantu, kita harus melaksanakan kita sebagai seorang anak. Jadi kita tidak boleh memarahi orang tua kita, lalu bentak orang tua kita. Jadi kita harus berbuat baik. Dan yang ketiga adalah berbuat baik kepada sesama muslim. Jadi sesama muslim kita harus mempunyai sifat toleransi, tolong menolong, gotong royong, dan perbuatan baik lainnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dan akhlak yang berdasarkan sifatnya yang kedua itu adalah akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Jadi akhlak yang tercela itu merupakan perilaku yang buruk yang dapat merusak keimanan seseorang, seperti contohnya syirik, kufur, nifak dan fasik, riya, dan perilaku buruk lainnya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita harus menjauhi larangan-larangan seperti ini. Nah, itu adalah perilaku yang buruk, perilaku yang dapat merusak keimanan seseorang, dapat merusak keimanan kita. Jadi yang selanjutnya itu adalah hak dan kewajiban. Apa sih hak itu sendiri? Kita kan seorang manusia, kita seorang makhluk sosial. Jadi kita itu mempunyai hak sendiri. Hak itu sendiri adalah wewenang atau kekuasaan yang secara etis dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, dan mempergunakan atau menuntut sesuatu. Sebenarnya kita kan mempunyai hak hidup, hak kemerdekaan, hak mendidik, dan bagi wanita sendiri memiliki hak wanita. Jadi semua orang itu mempunyai haknya masing-masing. Dan yang terakhir adalah kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Pastikan semua makhluk itu mempunyai kewajibannya masing-masing. Kewajibannya adalah suatu tindakan yang harus dilakukan bagi setiap manusia dalam memenuhi hubungan sebagai makhluk individu, sosial, dan Tuhan. Kewajiban itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kewajiban individu atau kewajiban diri kita sendiri. Dan yang kedua itu kewajiban sosial atau kewajiban kita kepada masyarakat kepada kita. Dan yang ketiga itu adalah kewajiban makhluk kepada Tuhan. Pasti kita kan punya kewajiban, seorang muslim kita pasti mempunyai kewajiban terhadap Tuhan kita. Nah, kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui dan harus bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita harus mengetahui hak dan kewajiban manusia. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.